DPR MPR Senayan Jakarta. Di situ saya baru merasa bahwa kondisi masa ini bukan cuma sekedar mengingatkan, tapi malah menjadi tindakan yang brutal. Pas turun dari mobil, kita kan bawa alat, terus tiba-tiba hujan ya Bang ya. Hujan, masa udah teriak-teriak kayak pembunuh, pembunuh, pembunuh gitu. Aduh, udah panik kan, kayak mikirin anak gitu kemana. Pada saat kejadian demonstrasi itu, gua berada di wilayah Senen. Saya di antara ini Des Polhukam ya, posnya di DPR, jadi sebelum aksi juga memang saya posnya udah lama di DPR gitu. Waktu itu saya ditugaskan di demo pertama di depan DPR. Isu tunjangan DPR ini sebenarnya udah ada, tunjangan rumah ini udah ada sejak tahun lalu saat rumah dinas DPR ditiadakan, yang gantinya adalah tunjangan rumah gitu. Nah, waktu angka ini tuh muncul tuh awalnya kan DPR lagi reses nih, lalu ada salah satu anggota DPR, wakil ketua Komisi 2 DPR, Zulfikar Arse, itu di masa reses dia menghadiri acara seminar secara daring kalau nggak salah, di acaranya yang dia gagas sama ICW ya. Di situ membahas soal biaya kampanye dan dia tuh berstatement bahwa sulit mencari uang halal lah gitu di DPR. Hari Selasa itu kita semua ke DPR dan DPR tuh sepi memang karena masa reses, cuma ada salah satu anggota yang ada di DPR itu TB Hasanuddin, anggota Komisi 1. Nah itu saya ikut wawancara ke ruangannya di atas, banyak anggota wartawan yang ikut gitu. Yang salah satunya banyak isu yang ditanyakan dan salah satunya itu bagaimana merespon statement Zulfikar Arse kemarin soal uang halal ini, dan dia menjelaskan bahwa DPR itu menerima gaji berapa plus tunjangan rumah itu 50 juta. Nah, keesokan harinya Adis Kadir ini mengoreksi pernyataannya soal tunjangan beras. Dia salah menyebut lah gitu. Kalau tunjangan beras 3 juta atau berapa, yang sebenarnya itu cuma beberapa ratus ribu lah. Tapi pada intinya publik itu udah menyoroti angka 50 juta itu, termasuk karena apalagi ada momen joget-joget itu di sidang tahunan. Ya kita kan setiap ketika berada di tengah-tengah kerusuhan seperti itu ya, mata kita kan jangan sampai satu arah aja, penglihatan kita jangan sampai satu arah aja gitu. Jadi kita tetap memutar gitu, melihat sekeliling kita, itu tetap waspada gitu. Jadi ketika saya berputar, tongkat polisi ini sudah langsung mau ke muka gitu. Nah itu karena saya bawa 2 body gitu, bawa 2 kamera,
yang satu lensa untuk lensa tele, yang satu untuk lensa wide kan saat itu. Nah itu saya refleks saya ya syukur alhamdulillahnya refleks saya cukup bagus ya waktu saat itu gitu. Itu sempat saya tangkis. Jadi ketika menangkis itu lensa saya yang terkena pukulan itu sampai ke tangan sini kan. Tangan sini ya mungkin itu ada sekitar 3 polisi lah yang menghubungi saya lah di situ kan. Nah itu saya berusaha untuk tidak jatuh dulu. Kejadian ini terus berulang dari tahun 98 atau ya setiap demo lah yang berujungnya itu ada kericuhan gitu. Pihak kepolisian juga harus paham lah, mengerti juga gitu dengan kerjanya teman-teman pewarta di lapangan, dan mereka juga harus bisa membuktikan itu. Bisa melindungi, memberikan keamanan, terus memberikan keselamatan ke teman-teman pewarta ketika bertugas di lapangan. Kan waktu tanggal 28 itu kan pas aksi, kan tanggal 25 terus beberapa hari nggak aksi, tanggal 28 aksi lagi kan gitu. Seiring ada aksi buruh siangnya, dan sorenya kan aksi berujung kerusuhan gitu. Nah di tanggal 28 itu kan Sekjen DPR kan mengeluarkan surat edaran WFH yang sebenarnya udah keluar dari Rabu malamnya gitu kan. Kondisi DPR akhirnya sepi banget tanggal 28. Untuk di DPR mungkin awalnya kondusif ya, cuman setelah menjelang sore itu massa berdatangan, dia nyebrang lewat tol. Mahasiswa tiba-tiba mundur dan ini masa aksi malah tambah banyak, dan di situ mulai terjadi bentrokan antara massa dengan polisi yang sedang berjaga di dalam DPR. Untuk eskalasinya itu berasa banget ya, karena di awal yang ibaratnya kita motretnya agak santai kan, karena saya pikir itu kondusif, ternyata tiba-tiba pecah gitu. Dan saya pikir pecah itu, rusuh itu ya hanya di sekitar DPR aja. Tiba-tiba massa itu pecah, yang satu ke daerah Kemenpora, ke daerah Senayan City, yang satu ke Pejompongan. Nah disitulah eskalasi itu mulai meningkat sih di momen itu gitu. Ketika eskalasi itu meningkat, mau nggak mau kita harus berada di pinggir, di trotoar. Karena ketika kita berada di tengah itu sangat bahaya ya, karena massa aksi menggunakan batu untuk melemparin polisi juga harus melemparkan gas air mata gitu. Jadi posisi-posisi itu kebetulan saya itu ngambil gambar itu di pinggir. Cuman ada hal menarik ketika ibu-ibu jilbab pink, ketika dia mau mukul mundur polisi. Nah itu semua media ngambil sebenarnya gitu. Nah tapi berhubung kita kantor berita ya, jadi saya mau sedikit agak beda gitu. Jadi tidak pada saat ibu-ibu mukul balik polisi, tapi saat ibu-ibu tolak pinggang dan ya dengan bergaya seperti ini, tiba-tiba polisi yang tadinya maju sampai dia berhenti gitu. Nah itu kan ibaratnya the power of mama lah ya. Nama gue Galih Pradipta dari Antara Foto, ditugasin liputan di kawasan sekitar DPR Pejompongan sama di daerah Kuitang. Jadi ada satu momen ketika masanya ini bisa mukul petugas. Jadi petugas itu kan ada barier ya. Barier semua udah ketat nih barier. Jadi ada satu momen ketika Brimobnya ini mau mundur, tiba-tiba massa ini bisa bikin lubang nih, celah. Jadi ada beberapa foto gue itu ngeliatin kalau Brimobnya tuh mulai tercerai-berai nih. Nah, ketika Brimobnya tercerai-berai ini Rantis maju. Jadi untuk menghalau massa biar si Brimob yang jatuh ini dapat bantuan dari mobil. Jadi
ya gas air mata lah, ya kerantis. Jadi untuk bantuin Brimob yang pada mulai pecah ini. Nah, di situ dari awal, dari sore kan Rantis ini kan posisi di belakang pasukan Brimob ya. Nah, tiba-tiba di Pejompongan, di kawasan perempatan Pejompongan ini mobil ini tiba-tiba ada di depan pasukan Brimob. Ini yang mulai namanya udah mulai agak aneh. Saya Cahya. Saya Rian, kami melakukan peliputan aksi unjuk rasa di Makobrimob Polda Metro Jaya, Kuitang, Jakarta Pusat pada malam hari. Pada malam itu massa mendatangi kantor Brimob Polda Metro Jaya yang berada di Kuitang, bahwasannya setelah kejadian pelindasan oleh kendaraan taktis yang dilakukan oleh Brimob terhadap almarhum Afan Kurniawan. Jadi pas waktu itu kan kita masih liputan agenda sebelumnya ya, itu di Sarinah, agenda Kemendak. Itu tuh udah rame wartawan kayak ada ojol nih dilindas. Pas turun dari mobil, kita kan bawa alat, terus tiba-tiba hujan ya Bang ya. Hujan, masa udah teriak-teriak kayak pembunuh, pembunuh, pembunuh gitu. Aduh, udah panik kan, kayak mikirin anak gitu kemana. Jadi pas awal-awal tuh Kak, aksi demonya tuh kayak bener-bener ojol gitu kan. Emang mereka tuh buat menyuarakan keadilan lah untuk Afan Kurniawan gitu. Cuman pas disamperin lah sama si orang Brimob gitu lah, diserang mundur, terus mereka hilang gitu, sempat mereda bentar, benar-benar hening, nggak ada apa-apa, Brimob juga hening, dari massa juga hening, terus nggak lama kemudian datang lagi, rame banget itu, tapi udah beda, bajunya udah nggak pakai jaket ojol segala macem, nah itu udah mulai rusuh. Ada masa lain yang di luar itu yang tidak bisa masuk ke dalam, itu pada saat itu ya mereka mencoba masuk, akhirnya dihalau oleh Satgas Brimob yang ada di sana. Mereka membentengi dirinya, mereka menembakkan gas air mata dan sebagainya. Kebetulan pada saat itu saya berdua dengan salah satu wartawan Tempo, si Martin kita panggilnya. Itu semua ada teriak, awas kamera, awas intel, awas kamera, awas intel. Bahasa yang dilontarkan itu terus terhadap kamera yang besar ini nih, si SLR ini. Tiba-tiba diteriakin, woi, gitu dari belakang, hei, tuh foto tuh dia, gini-gini, wah samperin. Gue wartawan, gitu gue wartawan. Terus di tengah itu dia bilang, hapus gak? Dia bilang gitu. Ya gue hapus. Oke. Gue pikir ketika itu semua udah dihapus itu beres gitu loh. Ternyata tiba-tiba ada yang masuk, dia pukul si Martin. Ketika kita bilang kita wartawan, malah saya tiba-tiba masuk pukulan. Lu polisi, lu intel gitu. Dipukul saya, dia bilang, dar. Tiba-tiba udah keadaan semakin berteriak dengan sesuka hati mereka aja gitu. Yang teriak intel, lu polisi gitu. Ya akhirnya saya dihajar massa habis-habisan, semua benda tumpul masuk. Akhirnya ada satu warga yang mencoba melerai, ada beberapa warga sih, nggak cuma satu. Melerai, memisahkan, tapi di tengah itu ternyata ada yang menyambar kamera saya di situ. Sambar, hapus nggak? Ya gue cuma bilang, apa yang mau dihapus, orang saya nggak motret gitu. Kalau gue sih sangat disayangkan banget ya ada pemberitaan seperti itu, karena perjuangan kita di lapangan tuh nggak gampang. Jadi ya itu tadi kita juga harus
kita juga harus jaga diri, kita juga harus jaga teman kita yang bareng-bareng sama-sama liputan kita juga harus ngejaga keamanan keluarga kita di rumah kan. Kalau misalnya kita kenapa-napa kan pasti yang akan kena dampaknya kan keluarga kita juga kan. Kalau ada kalimat seperti itu bentuknya udah memprovokasi, seakan-akan media tidak turun ke lapangan. Padahal kami juga berjibaku di lapangan. Seperti kami ceritakan tadi, kami juga menerima risiko yang tadi sampai kami dilempar beling kaca. Padahal itu di posisi aman, di mana di sana masih ada petugas dari TNI dan petugas Transjakarta. Sempat kecewa sih gitu kan. Tapi sempat berpikir juga ini sebenarnya mereka tahu nggak sih kita tiap hari tayangan yang dia lihat tuh apa gitu, atau mungkin dia nggak punya TV atau cuman buka HP, buka TikTok dari sosmed yang ya bukan dari sumber yang resmi lah, bukan dari media massa yang resmi gitu. Ayo kembali lagi ke media yang sebenarnya gitu. Jangan lagi ada anggapan kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak menyiarkan apa-apa. Atau yang motret juga, mungkin teman-teman wire juga, teman-teman yang ada di lokal juga menyiarkan ke luar negeri gitu. Iya kan, bukan wartawan asing yang sudah datang ke sini, tidak. Ya kita juga kok gitu. Kita punya cara bersuara, kita punya cara berpendapat masing-masing. Ya lu kan masing-masing, kita tidak akan mengganggu apapun itu. Refleksinya adalah, ayo kalau mau memang bersatu dalam nama keadilan dan kebenaran, ya kita bareng-bareng gitu. Kita kan posisi jurnalis selalu di tengah. Anehnya adalah di belakang kita tuh banyak warga-warga yang entah itu ojol atau kayak orang-orang dari luar pada live streaming gitu dari TikTok. Biasanya waktu itu kayak aplikasi TikTok gitu ya orang-orang. Tapi ketika kita mendekat, kita malah tadi ditarik gitu. Pas dibilang kayak lo dari mana gitu, dari media mana gitu. Gak ada ya media yang liput-liput ini gitu. Jadi lo mau aman atau enggak gitu.